Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso Okarm dalam seri pendalaman iman Katolik PIKAT. Kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai sekolah Roh Kudus. Kita mohon 7 karunia Roh Kudus. Kita sudah melihat 3 karunia Roh Kudus, karunia takut akan Allah, karunia keperkasaan, dan karunia kesalehan. Hari ini kita akan melihat karunia nasihat. Apakah karunia ini membuat kita pandai menasihati orang lain? Atau apa? Kita akan membahas setelah berdoa Ratu Surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, hari ini kita membahas karunia Roh Kudus yang keempat. Karunia nasihat. Karunia counseling. Nah, tadi saya bertanya di depan, apakah karunia nasihat ini memampukan orang menjadi penasihat ulung, bisa berbicara memberi nasihat orang lain, atau apa sebenarnya karunia nasihat ini? Sahabat, Mazmur 32 ayat 8 mengatakan begini, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Sahabat, Allah menunjukkan jalan kepada kita. Menunjukkan jalan melalui Roh Kudus. Perihal jalan mana yang harus kita tempuh, agar kita bisa memberikan kemuliaan kepada Tuhan secara utuh. Karena dalam hidup kita ada banyak jalan yang bisa kita pilih dan kita tempuh. Tetapi kalau kita salah pilih, kita akan terjatuh. Alih-alih membuat nama Tuhan diagungkan, kita akan jatuh tergelundung. Maka Roh Kudus memberi kita karunia rahmat nasihat yang membantu kita menemukan jalan yang harus kita pilih, agar yang didapat nanti adalah kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Sahabat, karunia roh nasihat ini membantu kita yang telah mengupayakan diri dengan segala kebajikan, terutama kebajikan kebijaksanaan, itu semakin dikuatkan agar dalam hidup sehari-hari kita dituntun, kita diberitahu bahwa kita mesti mengandalkan Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan, dan kita tidak tergesa-gesa dalam membuat pilihan, tidak terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, tetapi harus ditimbang dalam kerendahan hati dan doa. Agar apa? Agar Tuhan masuk melalui roh nasihat, membantu kita memutuskan mana yang tepat, mana yang salah. Nah, agar Roh Kudus yang mencurahkan roh nasihat ini bisa bekerja maksimal, yang dibutuhkan adalah kerjasama dari pihak kita,
kita melepaskan seluruh penghalang-penghalang. Kita buka pintu selebar-lebarnya agar roh Allah yang mencurahkan roh nasihat itu bisa masuk secara penuh dan membantu kita. Kalau kita membiarkan diri tertutup, memberi banyak halangan, Roh Kudus tidak bisa mencurahkan rahmat-Nya dengan maksimal. Lalu apa yang menjadi penghalang Roh Kudus sehingga Roh Kudus gagal mencurahkan roh nasihat itu? Penghalangnya adalah diri kita sendiri. Kecenderungan kita untuk hanya mengikuti kemauan sendiri, pemikiran sendiri, tergesa-gesa dalam memutuskan, tidak mau mendengarkan suara Allah, tidak memberi kesempatan batin kita untuk tenang sejenak. Maunya cepat-cepat memutuskan seturut akal kebijaksanaan kita sendiri. Ini kerap kali menjadi penghalang bagi karya Roh Kudus yang masuk untuk membantu. Kita harus menyingkirkan ini. Lalu contoh pribadi yang sukses gitu ya, bekerja sama dengan Roh Kudus, menerima roh nasihat sehingga keputusan-keputusan hidup mereka baik adanya. Ada dua. Yang satu adalah Bunda Maria, yang kedua adalah Santo Yosef. Bunda Maria ketika menerima kabar dari malaikat, dia bingung. Dalam kebingungannya dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin dalam situasiku seperti ini? Lalu malaikat menjelaskan. Ujungnya Bunda Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut yang kau katakan itu, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Itu Bunda Maria. Santo Yosef diceritakan bahwa dia ingin menceraikan Bunda Maria. Waktu itu statusnya mereka bertunangan. Kalau dalam tradisi orang Yahudi, mereka sudah masuk jenjang pernikahan tahap pertama. Nah, lalu dia mendapati Bunda Maria sudah hamil. Lalu Santo Yosef menimbang-nimbang. Dia tidak tergesa-gesa memutuskan, harus begini. Nah, dia memberi kesempatan hatinya untuk menerima curahan Roh Kudus, menerima nasihat dari Roh Kudus. Dan benar, Allah mengirim malaikat untuk memberitahu Santo Yosef bahwa bayi yang dikandung Bunda Maria adalah dari Roh Kudus. Maka diceritakan dalam kitab suci, setelah Santo Yosef bangun, dia mengambil Bunda Maria sebagai istrinya. Dia mendengarkan sabda Allah. Dia tidak terburu-buru memutuskan. Dia tidak hanya mengandalkan emosinya yang meluap. Tidak. Nah, ini bisa menjadi contoh bagi kita. Karena kita kerap kali juga dalam situasi yang mirip-mirip. Lalu ada pertanyaan. Kalau kita membiarkan Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, mengambil kendali hidup kita, lalu kita kehilangan kebebasan dong? Kita tidak memiliki kebebasan lagi dong? Tidak. Malah sebaliknya, dengan kita memberi Roh Kudus kesempatan memimpin jalan hidup kita secara bebas, kita terus dimurnikan. Hati kita terus dimurnikan, dibersihkan. Sehingga lama-kelamaan hati kita semakin peka. Kita akan memiliki rasa, memiliki intuisi yang selaras dengan Roh Kudus. Sehingga dalam membuat keputusan-keputusan, kita tidak akan cenderung mengikuti kehendak sendiri. Tapi kita akan dibawa untuk mengikuti kehendak Tuhan. Nah, roh nasihat ini penting bagi Bapak rohani, bagi orang-orang yang dituakan di dalam jemaat, dalam kelompok, di mana banyak orang datang meminta nasihat. Roh nasihat ini berguna bagi mereka agar nasihat yang diberikan bukanlah dari pikiran mereka sendiri, tapi karena bimbingan Tuhan. Lalu apakah hanya mereka yang boleh mendapat rahmat ini? Tidak. Kita semua berhak mendapat karunia roh nasihat. Karena dalam
hidup kita sehari-hari kita selalu membuat keputusan. Kita harus memilih. Maka kita berharap bahwa pilihan hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Nasihat membantu kita agar kita tepat dalam mengambil keputusan. Sahabat, mari sekarang kita berdoa mohon 7 karunia Roh Kudus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.